Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita semua hidayah, memberikan kepada kita semua taufik, sehingga niat-niat baik yang sudah kita susun bahkan sebelum Ramadan tiba bisa kita wujudkan menjadi amal soleh, amal ibadah di bulan Ramadan ini. Semua itu tidak lain adalah dikarenakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di antara bacaan yang dibaca oleh Bilal di antaranya adalah fadlam minallahi wa ni'mah. Itulah karunia yang Allah berikan kepada kita semua sekaligus sebuah kenikmatan. Ya. Kalaulah seandainya bukan karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tentulah niat-niat baik itu hanya tinggal niat saja. Tidak akan terwujud dalam bentuk amalan, ibadah, ataupun hal yang lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bulan Ramadan yang istimewa ini setiap tahun selalu Allah hadirkan kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita semua, supaya kita dapat mengakselerasi pahala dari amal yang kita lakukan, sehingga dengan amalan yang biasa, artinya yang biasa kita lakukan, kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena kita tahu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya Allah berikan porsi umurnya antara 60 sampai dengan 70 tahun. Sangat berbeda dengan umat-umat dahulu yang sampai Allah berikan bahkan sampai 1000 tahun. Tentu kita ini hanya 1/10-nya saja tidak sampai. Karena itu jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, kalau mereka taat, tentulah kita kalah 10 kali lipatnya. Itu pun kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan umur kita ini yang singkat itu benar-benar untuk mengabdikan diri kepada Allah. Padahal kita ini saja menurut saran dokter tidur itu sehari semalam minimal berapa jam, Pak? 8. 8 itu berarti 1/3 dari 24 jam. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu konsisten setiap hari 8 jam, berarti 1/3 umur habis hanya untuk tidur. 20 tahun. Ya. 40 tahun sisanya untuk yang lain. Bekerja 8-10 jam, berarti 1/3 hidup juga. Berarti untuk ibadahnya hanya sedikit sekali. Karena itulah Allah karuniakan kepada kita semua mawasimal khair, musim-musim kebaikan, musim-musim ketaatan, di mana apabila kita melakukan amalan di musim tersebut, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan di antara musim-musim itu yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, salah satu di antara amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan, selain menghidupkan malamnya dengan qiyam, kemudian melakukan siam pada siang hari, lalu menghatamkan Quran bersama dengan Jibril, tadarus, bahkan di penghujung usianya, Ramadan terakhirnya, Rasul khatam 2 kali bersama Jibril, biasanya hanya sekali.
Maka di antara juga ibadah yang Rasul lakukan adalah ibadah bersedekah. Nah, sedekah ini jamaah rahimakumullah bukan amal biasa. Dia bukan sekedar muncul dari sifat kedermawanan seseorang. Dia bukan sekedar suatu sikap sukarela memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain. Tidak sekedar itu. Karenanya dalam Islam di antara terminologi sedekah adalah zakat. Zakat itu sebenarnya secara bahasa tidak bermakna memberikan sesuatu. Zakat artinya mensucikan. Ya. Maka di sini ada makna yang tersimpan di dalam kalimat sedekah, dalam kalimat zakat, bahwa itu merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, sehingga dia dengan rela mengambil sebagian dari harta yang dia miliki, yang kalau dalam bahasa Al-Quran mimma lillahillati atakum, dari sebagian harta Allah yang dititipkan kepada kalian. Dia rela mengambil sebagian harta itu, dia sedekahkan di jalan Allah, bukan karena kasihan kepada orang yang diberi, bukan karena ingin ini itu dan lain sebagainya, tapi semata-mata karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dibumbu-bumbui dengan janji-janji Allah yang sangat luar biasa. Ya, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, meminjamkan bahasanya Pak, yuqridullaha qardhan hasana, memberikan qardul hasan, pinjaman kepada Allah. Ini kalimat unik. Allah yang ngasih kepada kita rizki dan harta, tapi Allah minjem kepada kita bahasanya. Ya. Padahal itu milik Allah. Tapi Allah mengatakan orang yang melakukan hal yang demikian, fayudha'ifahu lahu, maka kelak Allah kembalikan berlipat-lipat lebih banyak dari apa yang dia keluarkan. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bahkan saking begitu besar dan mulianya amalan sedekah ini, banyak ayat Quran, banyak hadis-hadis Nabi menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sedekah. Di antaranya menjauhkan dari bencana, di antaranya dapat menyembuhkan penyakit, di antaranya dapat melapangkan rizki, di antaranya dapat memudahkan kita mencapai hajat, dan lain sebagainya. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia, kalau seandainya diberikan kesempatan untuk hidup lagi, mereka ingin melakukan sedekah. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau berkumpul 4 amalan tadi yang seperti saya katakan, maka Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar, ghurafan, ya, yura dhahiruha min batiniha, bagian luarnya bisa dilihat dari dalamnya, bagian dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, untuk siapa itu? Maka Rasul mengatakan, liman thayyabal kalam, untuk orang yang satu selalu berbicara yang baik. Kemudian wa'at amat ta'am, berbagi makanan, sedekah Pak. Kemudian wa'ada masyam, konsisten berpuasa. Dan wasalla bil laili wan nasu niyam, dia melakukan sholat malam di saat manusia sedang tertidur. 4 itu, ya, berbicara yang baik, sedekah makanan, berpuasa, dan sholat malam. Ini tidak berkumpul kecuali di bulan Ramadan. Siang puasa, malamnya sholat, sore-sore berbagi makanan buka puasa, dan setiap hari kita berusaha menjaga lisan kita untuk tidak berbicara kecuali yang baik. Nah, orang yang mengumpulkan kebaikan ini dalam hidupnya, kata Rasul, dialah yang akan menjadi penghuni kamar-kamar surga yang tadi sudah disebutkan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair.
Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan dalam urusan kebaikan. Itu sudah jadi karakter beliau. Ya. Kemudian beliau bertambah lagi kedermawanannya, meningkat lagi ketika memasuki bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril pada malam-malam Ramadan datang kepada beliau, lalu kemudian saling tadarus Al-Quran bersama dengan Rasulullah SAW. Wa kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah, dan beliau lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Jadi bukan Ramadan terkurangi, bukan, semakin meningkat. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, orang-orang yang bersedekah adalah mereka yang benar-benar mencintai hartanya dengan sebenar-benarnya cinta. Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, kalau engkau mencintai hartamu, maka jangan engkau tinggalkan dia di dunia. Bawa serta hartamu ke akhirat. Dengan cara apa? Disedekahkan fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal, baik itu ibadah ataupun amal soleh lainnya, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah dan kesalehan kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.